kan banyak orang melihat gereja Bethel ini atau GB ini, tanda kutip, maaf ya, pendeta-pendetanya itu wow. Sehingga orang tahu bahwa pendapatan uang itu, kan kita tahu kalau di gereja adalah perpuluhan. Nah, sebenarnya bagaimana pertanggungjawaban uang ini dari sinode khususnya? Karena sinode juga implementasi dari gereja lokal. Karena gereja lokal kaya, maka sinode juga kaya. Jadi saya mesti buka-bukaan ini ya. Masalah uang. Oke, tidak apa-apa. Karena saya merasa bahwa ini adalah uang Tuhan yang dititipkan oleh jemaat dan juga bagaimana aliran dananya itu ke BPH. Saya jelaskan seperti ini. Bahwa di dalam tata gereja GBI itu memang ada pengaturan bahwa setiap gereja lokal itu harus memberikan persepuluhan ke pusat. Tetapi terus terang sampai hari ini masih sangat banyak gereja yang belum memberikan persepuluhan ke pusat. Angka jelasnya mungkin Pak Bendara Umum yang mesti menjawab. Tapi kalau saya nggak salah mungkin 60% memberikan, 40% tidak memberikan. Nah, dan 60% yang memberikan itu juga belum tentu persis 10%. Ada yang merupakan memberikan bagian daripada perpuluhannya. Apakah dimakan sendiri? Tidak. Ya, saya yakin bahwa gereja lokal juga kan banyak biaya untuk operasional, ada misi-misi yang dilakukan untuk hal tersebut. Bahkan ada satu gereja tertentu misalnya yang berkata kepada BPH, boleh nggak kita dari 10% ini, 5%-nya kita gunakan untuk perintisan gereja baru, pengembangan jemaat, dan selebihnya boleh diberikan kepada BPH. Ini untuk kepengurusan lama. Dan setahu saya disetujui, karena ini sebuah gereja dengan cabang yang besar dan banyak. Bukan cuma satu. Ya. Nah jadi selebihnya adalah kita menghimbau. Sampai hari ini kita hanya menghimbau orang-orang memberikan persepuluhan, tapi tidak pernah memaksakan hal tersebut. Jadi kita harapkan juga kalau ada yang mendengar hal ini dari pejabat GB gereja lokal, dukunglah sinode Anda, karena kalau saya buka lebih jauh, uang di sinode itu nggak terlalu besar. Setiap bulan itu untuk organisasi sebesar GBI itu kalau menurut saya kecil, sangat kecil. Sebab begini ya Bung Surat, saya ini kan ketua umum mestinya digaji juga oleh sinode. Setelah saya melihat itu, saya mengambil keputusan, saya tidak ambil uang gaji saya untuk 4 tahun. Bukan karena saya ini kebanyakan duit, sampai seorang hamba Tuhan bilang, loh Pak Rubin sudah nggak perlu duit ya katanya. Sudah cukup ya? Saya bilang, mana ada orang nggak perlu duit. Kalau soal cukup, semua orang itu keinginannya nggak ada habis-habisnya. Tapi saya mengambil keputusan, saya menjadi volunteer untuk dalam hal keuangan soal ini. Gereja kami memberikan persepuluhan, tapi saya tidak mau mengambil uang sebagai ketua umum. Dan itu disumbangkan untuk pembangunan GBI, terutama gereja kecil di berbagai daerah. Dan langkah saya ini diikuti oleh mayoritas ketua-ketua BPH yang lain dan para staf yang lain. Cuma saya bilang, kalau Anda full timer, Anda harus dapat gaji yang layak. Tapi untuk kita yang melayani di gereja lokal, kita volunteerkan diri untuk hal ini. Jadi kita sistemnya gereja yang besar harus mensupport gereja yang kecil. Jadi kalau dikatakan tadi siapa itu yang ngomong itu bahwa disumpel uang atau apa, waduh, itu sangat menyakitkan itu. Karena kita nggak ambil uang untuk hal itu. Buat apa? Kalau misalnya pun istilahnya disumpel uang atau apa, uangnya kita nggak ambil kok. Begitu, semuanya disumbangkan untuk GBI. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari BPH itu gampang kayaknya menjawab itu ya Pak Ketum. Tapi yang dari local church ini atau gereja lokal. Sehingga orang mengasumsikan, mengasumsikan, saya tidak berani menuduh. Mengasumsikan itu hasil dari perpuluhan. Dan seakan-akan GBI itu hanya mengajarkan perpuluhan. Pertanyaannya gini, sebenarnya GBI ini ada nggak yang dirahasiakan sih dalam ajarannya sehingga seakan-akan orang menuduh hanya untuk perpuluhan saja, perpuluhan saja, perpuluhan saja.
Oke, sebelum menjawab soal perpuluhan, karena ini aspeknya agak luas, saya mau jelaskan dulu ya. Saya buka-bukaan aja deh, supaya orang-orang pada tahu. Bahwa GBI itu apakah pendetanya kaya semuanya, mobilnya mentereng semuanya. Saya pakai data. Karena saya adalah orang yang tidak hanya ingin main perasaan, tapi saya pakai data. Jadi ketika pandemi COVID ini berlangsung, maka saya minta kepada Pusat Riset Bethel yang diketuai oleh seorang doktor dalam bidang metodologi penelitian untuk melakukan survei. Ada banyak itemnya. Salah satu surveinya berbunyi berapa persembahan yang diterima oleh GBI pada masa pandemi ini. Saya cek sebentar ya, ini datanya ya supaya saya tidak keliru. Saya baca dulu ya. Sebentar, saya harus lihat. Oke. Jadi dari survei itu ditunjukkan 21% GBI tidak ada persembahan pada masa pandemi COVID-19. Ini mungkin karena gerejanya tutup dan nggak ada yang kasih persembahan secara online atau apa. 21%. 20% persembahannya di bawah Rp100.000 per minggu. 26% persembahannya 100.000 sampai 500.000 per minggu. Lalu 9% itu persembahannya 500.000 sampai 1 juta per minggu. Lalu 7% persembahannya 1 juta sampai 2,5 juta per minggu. Dan 9% yang persembahannya ini bukan diterima oleh pendeta loh. Ini diterima oleh gereja ya, adalah lebih dari 2,5 juta per minggu. 8% menjawab tidak tahu, dan waktu saya tanya kepada peneliti, kenapa jawab tidak tahu? Karena mungkin dia bukan gembalanya atau bukan orang yang punya akses untuk mengetahui keuangan. Jadi mungkin dia pendeta pembantu di gereja tersebut, begitu. Jadi kalau saya coba simpulkan, 67% Gereja Bethel Indonesia persembahannya itu hanya Rp0 sampai Rp2 juta per bulan pada masa pandemi ini. Kalau misalnya Rp2 juta per bulan, maka berapa buat pendetanya? Kalau 10% cuma 200.000, kalau 20% cuma Rp400.000. Apakah layak hidup demikian? Dan ini 67%. 67% GBI. Ini ada datanya konkret. Kalau mau dikirim penelitiannya, kita kirim. Supaya semua terang benderang. 16%-nya itu menerima, GBI-nya menerima persembahan 4-10 juta per bulan. Sekali lagi, kalau pendetanya terima, katakan 10%-nya lah dari 10 juta. 1 juta. Kalau 20%-nya 2 juta. Begitu. Kan nggak semuanya diambil pendeta dong. Satu lagi ada 9% saja yang di atas 10 juta per bulan. Dan ini sekali lagi untuk gerejanya. Begitu ya. Nah, jadi ini terurai tentang pendapatan GBI ya. Gereja lokal khususnya Pak. Gereja lokal. Gereja lokal. Nah, ketika ini terdapat data seperti ini, sekarang menjadi pertanyaan, lalu kenapa mereka bisa pada mobil mewah seperti tadi kita ngobrol, mereka terlihat yang lebih daripada organisasi lain lah. Nah, apa menurut Pak Ketum, apa ini hasil sendiri, hasil bisnis atau hasil apa? Ya gini, jadi saya ingin menunjukkan bahwa dari 100% GBI yang jumlahnya lebih dari 6.000 gereja di 34 provinsi, 27 negara di dunia ini, maka persentase hamba Tuhan yang kaya raya itu sangat sedikit. Ya, mungkin cuma sekian persen begitu. Tapi orang kan selalu lihat menyorot itu, wah ini mobilnya mewah dan sebagainya. Perlu disadari bahwa pendeta GBI itu ada yang latar belakangnya adalah pengusaha. Bahkan ada yang setelah menjadi pendeta pun usahanya itu masih dipegang oleh anaknya atau oleh istrinya, begitu. Sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang sedemikian. Beberapa rekan hamba Tuhan, mobilnya mewah nih, keren banget nih. Saya aja ketua umum, mobilnya nggak seperti itu. Dia bilang, berkat Tuhan Pak,
Jadi kalau disimpulkan sebenarnya kan yang terlihat mewah itu cuma berapa persen tapi dilegitimasi seakan-akan GBI begitu ya. Itu Bukan maksudnya Pak Ketum. bukan dilegitimasi, orang menyorotnya, orang tertentu menyorotnya demikian. Jadi minor sekali sebetulnya yang kaya raya luar biasa. Tapi kalau mau disebut pendeta GBI kaya ya, saya mengaminkan aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kaya dengan kemurahan, kaya dengan iman, kaya dengan kebajikan, itu yang kita mau lakukan. Nah sekarang saya mau ke perpuluhan Pak. Ya, silakan. Jadi mana lebih penting ajaran memberi perpuluhan ke gereja atau kepada orang tua atau orang miskin? Apakah GBI percaya mengenai persepuluhan? Jawabannya ya. Kita tidak mengingkari hal itu. Kenapa? Karena ada di Alkitab. Mana contohnya? Orang pertama yang dicatat memberikan perpuluhan adalah Abraham. Jauh sebelum hukum Taurat. Dan Abraham memberi karena iman, karena kasih. Bukan karena aturan, karena belum ada aturannya. Lalu itu diikuti misalnya oleh cucunya Yakub yang berkata, aku akan selalu memberikan persepuluhan kepadamu ya Tuhan, kalau engkau memberkati perjalanan hidupku. Dari mana dia melihat keteladanan itu? Tentu dari Abraham yang adalah kakeknya. Apakah anak Abraham, Ishak, tidak memberikan perpuluhan? Saya tidak tahu, karena Alkitab tidak mencatat. Tidak mencatat itu tidak berarti dia tidak memberikan perpuluhan. Begitu. Dia bisa memberikan perpuluhan atau tidak. Jadi perpuluhan itu dasarnya bukan hukum Taurat. Dasarnya adalah cinta kasih. Lalu rasa syukur kepada Tuhan. Tapi pada zaman Musa, kemudian Tuhan menetapkan ini sebagai hukum. Nah, pertanyaan yang seringkali berkembang adalah, apakah perpuluhan itu kontinu atau diskontinu? Masih berlaku tidak pada masa perjanjian baru? Nah, kalau kita lihat dalam Galatia pasal 3, itu dikatakan bahwa hukum Taurat adalah penuntun sampai kita mengenal Kristus. Jadi, saya melihat bahwa dalam masa perjanjian baru, bukan hukum Taurat yang kita ikuti tentunya, tetapi hukum Kristus, yaitu dasarnya kasih, mengasihi Kristus. Jadi saya melihat bahwa perpuluhan itu hanya penuntun, karena perpuluhan kan masuk di dalam hukum Taurat kalau di zaman Musa. Nah berarti saya melihat bahwa di dalam perjanjian baru, bukan cuma 10%, 100% hidup kita adalah milik Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Nah, tapi adalah bohong kalau orang bilang, saya 100% hidup saya untuk Tuhan, tapi 10% aja kagak. Nah, itu kan menjadi norma patokan minimal lah. Dan dasarnya sekali lagi bukan ditakut-takuti, nanti kamu bangkrut kalau nggak bayar perpuluhan, tetapi karena kita cinta Tuhan. Orang yang mencintai itu akan memberi lebih daripada yang seperti itu. Nah, apakah pendeta mengajarkan itu supaya kaya raya? Saya ini dari 9 tahun, diajar oleh ayah saya untuk memberi persepuluhan. Belum pendeta waktu itu, masa 9 tahun udah pendeta. Saya ajarin anak saya usia ya kira-kira 9-10 tahun juga sampai hari ini melakukan persepuluhan. Dan kami melakukan dengan sukacita. Jangan sampai ada orang yang begitu ada lihat pendeta GBI ngomong soal persepuluhan, menabur, wah teologi kemakmuran, sesat atau apa. Itu kan sangat tendensius, karena kita percaya itu ada di dalam Alkitab. Dan bukan cuma GBI yang mengajarkan soal persepuluhan. Nah, yang pertanyaan tadi, mana lebih penting kasih perpuluhan atau kepada orang tua atau orang miskin ya? Nah, saya kasih contoh praktis saja. Saya sudah menikah 32 tahun. Istri saya adalah bendahara dalam keluarga kami. Jadi, kalau istri saya dapat uang, berapapun jumlahnya, maka pertama yang dia lakukan, dia sisihkan 10% untuk gereja. Nah, jadi kita nggak pernah menyisakan. Jadi kalau dipakai segala macam, kalau ada lebihnya baru kasih perpuluhan. Kalau nggak ada ya udah, kita nggak bisa bayar perpuluhan. Nggak demikian. Kita sisihkan, bukan sisakan. Dengan demikian tidak ada tension antara kasih untuk orang tua, kasih untuk orang miskin, atau kasih perpuluhan. Karena begitu dapat uang, 10% langsung disisihkan. Lalu kemudian dia menyisihkan jumlah tertentu untuk menabur, untuk memberi kepada orang miskin, termasuk memberi kepada orang tua, begitu.
yang lain. Misalnya biaya makanan, biaya listrik, biaya anak sekolah. Saya mau tanya, boleh nggak kita seperti dua ketegangan mana untuk orang tua atau lebih penting buat gereja? Saya mau tanya, seandainya satu kali uang saya sekian, lalu saya bilang sama PLN tuh, maaf ya karena bulan ini saya mau kasih semua uang saya buat ayah saya atau ibu saya, maka saya nggak bayar listrik ya. Boleh nggak seperti itu? Kan tidak bisa. Ini masalah pengelolaan keuangan. Jadi banyak orang yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kan Yesus pernah bilang, bayar kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, bayar kepada Allah apa yang Allah punya. Begitu. Jadi bagian buat orang tua mesti ada, bagian untuk gereja mesti ada, bagian untuk bayar listrik mesti ada, bagian untuk bayar uang sekolah anak mesti ada, sehingga pengaturannya menjadi baik. Saya rasa kalau orang bertanya semacam itu tadi, minta maaf, mungkin pengelolaan keuangannya amburadul begitu. Tapi jelas sekali dalam penjelasan ini kan bahwa Ketua Umum menerangkan tidak ada yang lebih tinggi karena setelah disisihkan semua diperhatikan. Ya. Oke. Semua aspek harus diperhatikan. Nah, tapi lagi-lagi ketika berbicara soal ini akan muncul soal kalau singgung-singgung perpuluhan nih ya, akan muncul bahwa GBI ini apalagi pendetanya, gembala-gembala jemaatnya ketika berkhotbah, maka orang selalu mengidentikan dengan namanya teologi kemakmuran. Boleh penjelasannya ini? Saya rasa dia bukan jemaat GBI yang cuma lihat 1-2 khotbah pendeta langsung mencap begitu. Saya rasa ini keliru begitu. Coba tanya deh, kalau perlu nanti saya akan adakan survei melalui Pusat Riset Betel. Berapa kali dalam setahun Anda khotbah perpuluhan? Saya kan udah puluhan tahun jadi pendeta, mungkin setahun sekali ada atau enggak ya? Setahun sekali atau 2 tahun sekali barangkali bicara soal itu. Ini soal teologi kemakmuran ya, saya sampaikan begini. Ada 2 kutub yang berbeda. Pertama teologi kemakmuran. Cirinya Anda itu rohani, Anda kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, uangnya banyak. Tapi di sisi yang lain ada yang mengabarkan teologi penderitaan atau teologi kemiskinan begitu. Semakin Anda miskin, semakin Anda rohani. Nah, GBI di mana? GBI tidak di dua-duanya. Bahwa GBI itu mengambil teologi, kalau saya sebut teologi yang bertanggung jawab, teologi yang alkitabiah, teologi yang seimbang, yang ada di tengah. Maksudnya begini, kita mengakui di dalam Alkitab ada catatan tentang berkat Tuhan, ada orang tiap kali pendeta khotbah tentang berkat, wah teologi kemakmuran. Apa kita perlu doakan supaya orang itu tidak dapat berkat? Nah kita semua kan perlu berkat Tuhan toh. Dan saya percaya berkat Tuhan yang terbesar bukan uang, tapi keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah jadi ada orang yang memang mendapatkan seperti perumpamaan talenta. Ada yang dapat 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Itu kan sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan. Kita ini hanyalah manajer. Kita bukan owner. Kita harus mengelola keuangan dengan baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingat akan Abraham. Abraham dijanjikan menjadi bangsa yang besar, namanya masyhur, tetapi kebesaran, kehebatan namanya, kekayaannya, itu tujuannya apa? Supaya semua bangsa mendapat berkat. Jadi sasaran kita menjadi berkat bagi orang lain. Sarana kita menerima berkat itu sebagai saluran. Saya mau bilang, kalau terlalu miskin juga sulit untuk kita jadi berkat melalui keuangan bagi orang lain. Gimana kita jadi berkat? Kalau kita jadi benalu, minta-minta uang sama orang, lalu mau jadi berkat, kan nggak bisa. Tapi bukan berarti pengejaran kekayaan itu adalah segala-galanya. Saya mau katakan ya, kalau ada tuduhan bahwa pendeta GBI, khotbah tentang uang, khotbah terpuluhan supaya dianya kaya, punya mobil bagus dan sebagainya, itu salah. Apakah mungkin ada oknum demikian? Bisa saja. Tapi saya harap ya oknumnya bertobatlah. Gitu. Tapi kita tidak boleh mengeneralisir akan hal tersebut karena hal itu adalah sesuatu yang tidak tepat. Lagi pula ada satu poin yang saya ingat. Di GBI itu, di dalam tata gereja ini, halaman sekian, ada pedoman penggunaan keuangan di gereja lokal.
Kalau BPH mau keluarin uang, harus ada anggaran dan ada laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Pekerja Lengkap. Kalau di gereja lokal kan otonom, tapi ada panduannya di sini. Semakin besar jumlah jemaat atau persembahannya, prosentasenya makin kecil untuk pendeta dan stafnya, begitu. Tapi kalau uangnya kecil, kan ada gereja perintisan. Persembahannya itu kadang-kadang sebulan paling 500.000, istilahnya diambil semuanya oleh pendetanya aja nggak cukup itu. Apalagi untuk membiayai yang lain-lain. Nah, tapi kita lihat dengan pedoman ini, maka para pendeta itu bisa melihat berapa yang seharusnya dia terima begitu. Dan semua persembahan, persepuluhan dan sebagainya masuk ke kas gereja. Kita menerapkan ini, terutama kalau gereja sudah cukup maju, karena kita lebih kelola dengan baik. Bahwa semua uang yang masuk, itu masuk ke kas gereja. Nanti oleh tim bendahara, tim keuangan, nanti akan dibagi-bagi di dalam kebutuhan yang ada. Untuk hamba Tuhan berapa, untuk full timer berapa, untuk misi berapa, untuk sekolah minggu berapa, untuk kegiatan yang lain berapa. Jadi ada aturan semacam itu. Jadi bukan berarti 10% semua-muanya diambil oleh pendeta. Itu tidak benar untuk GBI, terutama GBI yang sudah lebih bergerak maju. Sekali lagi, ada gereja perintisan yang mungkin yang kecil sekali, yang saya tadi bilang 100% diambil pun untuk dia hidup juga masih sangat kurang begitu. Ya, tapi pada umumnya ada pedoman yang dilakukan.